Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yusril dengan NIM D041201042. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan potensi ekonomi maritim Indonesia untuk memenuhi tugas wawasan sosial budaya maritim yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Ismail. Pertama, potensi pembangunan ekonomi maritim berdasarkan jenis sumber daya alam. Pertama, sumber daya dapat pulih, seperti ikan pelagi sebesar atau kecil, ikan demersal, udang dan krustasea, ikan hias dan ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya dapat pulih ini karena luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, namun meliputi juga berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya yang memanfaatkan pesisir laut tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan masyarakat. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan lagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Tentunya, penangkapan ikan harus didasari oleh potensi lestari, agar ikan yang ditangkap tidak punah dan terjaga kelestariannya. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi, muara sungai, atau laguna. Selain memiliki hutan bakau atau perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kemaritiman Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 283,3 ribu kilometer kuadrat, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, sumber daya tak dapat pulih, seperti bahan tambang dan mineral, dan minyak dan gas bumi. Kekayaan sumber daya tambang Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di lepas pantai. Jenisnya juga beragam, ada minyak batu bara serta gas alam. Sumber daya pertambangan Indonesia menjadi modal penting pembangunan yang dilakukan selama ini, sebab energi dan mineral sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara geopolitik, letak Indonesia memungkinkan memiliki sumber energi baik yang bersumber dari fosil seperti minyak ataupun batu bara.
juga berbagai kekayaan mineral lainnya. Ketiga, energi kelautan. Seperti gelombang, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut dan angin. Terdapat beberapa strategi pendayagunaan potensi ekonomi kelautan, yaitu pengembangan wawasan dan budaya bahari, penguatan potensi ekonomi kelautan, penguatan sumber daya alam dan ilmu pengetahuan, tata kelola laut, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kelautan melalui industri dan jasa kelautan, peningkatan kemampuan pengawasan pemanfaatan sumber daya, mitigasi bencana dan penanggulangan pencemaran laut, konservasi, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kawasan. Selanjutnya, jasa-jasa lingkungan atau environmental service, seperti media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari dan pengaturan iklim dan penyerapan limbah. Posisi strategis Indonesia sebagai jalur lintas laut internasional tidak bisa dipungkiri lagi. Dalam hal ini, laut bisa diposisikan sebagai instrumen politik internasionalnya, sehingga dengan kata lain, laut dapat dijadikan sebagai instrumen pemersatu bangsa dengan asumsi terkait masalah kedaulatan, sebagai instrumen transportasi laut atau jalur dagang, instrumen pengendalian sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta sebagai instrumen memberikan pengaruh dalam network polis atau internasionalis polisi. Salah satu alasan penting mengapa laut dijadikan sebagai alat penting dalam konteks maritim adalah ketika laut tersebut dapat menjadi akses jalur perdagangan internasional. Dan dengan memahami laut sebagai jalur perdagangan lintas negara yang non konvensional, tentunya diperlukan suatu tata kelola yang baik untuk menjamin letak strategis tersebut sebagai instrumen mencapai kepentingan negara. Potensi ekonomi maritim Indonesia yang kedua yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Pada slide ini telah dijelaskan sebelumnya, namun saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Potensi maritim yang dimiliki Indonesia tentunya dapat dilihat dari berbagai sektor, antara lain sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari, perhubungan jalur internasional, maupun sektor lain. Potensi-potensi tersebut merupakan sebuah andalan dalam menjawab tantangan dan peluang dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumber daya kelautan yang besar, yakni 75% wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah laut, dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sumber daya kelautan tersebut antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa, dan pembangunan daerah. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang potensi ekonomi maritim Indonesia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.